untuk waktunya. Selamat sore teman-teman Sud Media semuanya. Maaf ya sekali lagi ya, saya 2-3 hari ini lagi drop imunnya. Ya mungkin sekalian ya kita teman-teman sekalian saya ajak cerita nih mengenai imunitas. Kok bisa ya imunitas drop, lalu gejala yang muncul seperti ini gitu ya. Izin saya share screen, bisa terlihat ya screen-nya ya? Bisa dong. Oke. Jadi saya akan bagikan kiat-kiat untuk menjaga imunitas tubuh kita, gitu ya. Bagaimana sih caranya boost imunitas kita melalui lifestyle ya? Biasanya orang banyak yang berbicara mengenai imunitas. Ayo tingkatkan imunitasnya, seakan-akan ada satu hal saja yang bisa mengubah atau meningkatkan imunitas seperti semudah itu gitu ya. Minum ini gitu, imunitas akan terjaga gitu atau meningkat ya. Nah, sebenarnya imunitas itu sangat kompleks ya. Saya mau share mengenai imunitas. Kalau dalam dunia kedokteran, immunology ini salah satu topik yang sangat ini ya, panjang, terus banyak istilah-istilah medis yang sulit gitu. Nah, saya coba rangkum dalam waktu mungkin 30 menit ke depan. Cukup ya? Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih teman-teman sekalian. Sekarang kan lagi musim hujan, lagi banyak yang sakit gitu ya. Pertanyaannya nih, apa sih yang paling ampuh mencegah dan mengobati infeksi? Infeksi ada macam-macam ya. Ada infeksi seperti yang saya lagi alami sekarang nih, batuk pilek ya, infeksi saluran pernafasan, ada infeksi apalagi kulit, ada infeksi pencernaan. Apa sih sebenarnya yang paling ampuh mencegah dan mengobati infeksi? COVID juga katakanlah, gitu. Apa sih yang paling ampuh dalam mencegah dan mengobati COVID? Ada yang bisa jawab? Yang di rumah? Sel darah putih, imunitas, meningkatkan imun. Udah betul sekali ya semuanya ya. Saya mungkin nggak perlu bawa lagi nih seminarnya ya. Oke. Tapi enggak, saya akan share nih. Kalau mungkin sekarang karena temanya imunitas, jadi pada jawabnya imunitas ya. Tapi yakin deh, kalau di rumah biasanya, atau kalau saya lagi melayani nih melalui telemedicine, biasanya banyak sekali nih yang masuk batuk pilek gitu, langsung, "Dok, saya minta antibiotik dong." Diresepin antibiotik, bahkan udah tahu amoxicillin, cefadroxil, udah hafal ya, udah seakan-akan sudah menjalani ilmu kedokteran juga gitu. Saya minta obat ini, obat itu, atau minta antivirus. Biasanya banyak yang seperti itu ya. Saya sampai bingung kadang mau jawabnya gimana. Wah, yang dokter Bapak, Ibu itu saya gitu ya. Atas dasar apa minta antivirus? Nah, karena kenapa? Saya yakin mereka banyak yang berpikir, oh, saya sakit, ada infeksi, biasanya yang bisa mengobati itu antibiotik atau antivirus, gitu ya. Nah, atau multivitamin, dok saya minta, banyak nih juga yang datang konsultasi, dok saya lagi rada capek nih, lelah gitu ya, minta vitamin dong, gitu ya, atau percaya sama obat herbal. Yes, banyak kepercayaan ada obat-obatan tertentu yang bisa mengubah imunitas kita menjadi lebih baik dalam sekejap. Tapi teman-teman sekalian, seperti yang tadi udah disebut oleh Bapak Ibu ya, kakak-kakak yang menjawab di chatroom, yang paling
ampuh dalam mengobati, dalam melawan penyakit kuman yang masuk ke dalam tubuh kita adalah imunitas kita sendiri. Apa sih imunitas kita? Nah, pernah nggak sih ada kejadian di mana dua orang misalnya seseorang di rumah lagi batuk pilek gitu ya. Seperti saya sekarang ini nih, saya lagi batuk pilek. Tapi anak saya nggak sakit, suami saya nggak sakit. Bahkan juga pernah tahun lalu waktu lagi musim COVID ya, suami saya kita satu kamar, abis nyanyi-nyanyi sama-sama, tiba-tiba dia tenggorokannya nggak enak gitu. Terus dia bilang, aku pergi ke ini ya, aku pergi ke ambil cek lab gitu, PCR. Pergilah dia PCR. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif COVID. Saat itu anak saya masih 6 bulan gitu. Saya juga jadi khawatir ya, waduh gimana nih? Tapi ya udah, kita pantau saja gejalanya. Nah, alhamdulillah beberapa hari kemudian kami cek swab, tapi saya nggak pernah positif, nggak pernah ada gejala. Anak saya pun demikian, gitu ya. Nah, pernah nggak? Saya yakin bukan hanya saya yang merasakan seperti itu, gitu. Kok bisa ya, gitu. Nah, imunitas. Ternyata kita ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan imunitas yang luar biasa. Dengan sistem imun yang luar biasa. Apa sih sistem imun ini? Ya, imunitas semua dilahirkan dengan imunitas sejak lahir. Ya, sejak anak bayi dilahirkan, mereka memiliki sistem imun. Ya, yes, memang sistem imun anak bayi dengan orang dewasa berbeda. Butuh waktu untuk bertumbuh, berkembang, menyesuaikan diri dengan environment, dengan sekelilingnya. Kalau yang punya bayi ya, perhatiin nggak sih, anak bayi itu biasanya suka gampang sakit. Tuh, contohnya kalau misalnya orang tuanya batuk pilek, mereka gampang kena batuk pilek juga, gitu ya. Lalu kalau anak saya ruam-ruam kulitnya, gitu ya, kulitnya gampang merah-merah, sensitif sekali. Kenapa ya? Nah, itu sebenarnya tubuh sedang beradaptasi dengan lingkungan yang ada, gitu. Mereka dibangun, anak bayi dilahirkan dengan imunitas, tapi yes, imunitas itu butuh waktu untuk berkembang, untuk supaya lebih strong lagi, gitu, supaya strong. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan nih, gimana caranya sistem imun kita bekerja, supaya Bapak Ibu sekalian bisa lebih mengerti ya, bahwa wah, kita ini punya sistem imun yang sangat luar biasa. Sistem imun kita seperti sistem pertahanan negara. Maksudnya gimana? Kalau saya bilangnya, kayaknya negara kita ataupun negara-negara lain tuh mengikuti sistem pertahanan tubuh ya, nyontek gitu ya. Gimana caranya menjaga pertahanan negara? Oke, nah kalau di negara kita ini ya kalau di negara kita ada berlapis-lapis ya sistem pertahanannya. Ini saya coba sederhanakan. Ada 3 layer kurang lebih, gitu ya. Layer pertama ini adalah layer yang paling luar, atau yang namanya borders, atau yang namanya apa ya? Kalau misalnya kita lagi di daerah Kalimantan, ada perbatasan ya antara Indonesia dengan Malaysia. Ya, ada ini kan ya, ada perbatasan, dan di perbatasan itu biasanya ada tembok ya. Jadi ada bangunan fisik yang kelihatan yang menunjukkan ini batas negara mana dan ini batas negara mana. Seperti itu ya. Kalau zaman dulu itu
perbatasan atau satu kerajaan itu ya ada tinggi besar seperti yang ada di gambar sini. Sekarang mungkin tidak seperti ini lagi ya, tetapi pasti ada bangunan yang jelas yang kelihatan gitu ya, tembok yang kelihatan. Nah ini pertahanan ya, menunjukkan wilayah teritori gitu ya. Ini bagian sana, ini bagian sini. Lalu setelah itu ada layer kedua, ada tentara ya. Kalau di perbatasan itu biasanya ada tentara atau ada bagian imigrasi gitu ya, yang menyeleksi ya. Oh ini warga negara Indonesia, ini bukan. Oh ini warga negara asing yang diizinkan masuk ke Indonesia. Oh ini bukan. Persis. Tubuh kita pun seperti itu ya. Jadi ada bagian luar, ada borders, dan juga sebelum kuman atau pada saat ada yang masuk ke dalam tubuh kita, ada tentara-tentaranya juga gitu ya, yang mendeteksi kalau ada yang masuk yang bukan, yang merupakan warga negara asing ya, yang bukan bagian normal dari tubuh, maka dia akan mengeluarkan tentara-tentara ini untuk mengusir musuh gitu ya, musuh atau mereka atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Lalu ada layer yang ketiga, yaitu layer pasukan khusus. Maksudnya apa? Oke, saya coba tunjukkan ya satu-satu ya layernya ya. Layer pertama, anatomical and physiological barrier atau ada perbatasan anatomis yang kelihatan ya, kulit kita, paru-paru, saluran pencernaan, semuanya ada lapisannya, kita lihat ya. Lapisan paling luarnya, yang paling gampang lah kita lihat kulit kita ini. Kulit kita ini ada 5 lapis, ada 5 layer. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mencegah masuknya kuman gitu ya. Pernah nggak sih kulit rusak? Kalau kulit rusak pasti gampang kena penyakit ya. Kuman cepat masuk, infeksi, sakit, dan akhirnya bisa masuk merusak seluruh tubuh gitu ya, atau menginfeksi seluruh tubuh. Nah, kulit yang intact atau yang bagus, yang sehat, ini menjaga tubuh kita dari kuman-kuman yang bisa masuk ya. Di kulit kita pun ada enzim di kulit, di saluran pernafasan, ada enzim ya. Enzim ini seperti mungkin ada yang pernah nonton Home Alone gak ya? Jadi kalau waktu si penjahatnya mau masuk ke rumahnya tuh, si anaknya buat kayak ada cairan sabun gitu ya, dan bola-bola yang membuat si penjahatnya itu pada saat masuk ke rumah kepleset gitu, akhirnya nggak bisa masuk, penjahatnya masuk ke dalam rumahnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Enzim tugasnya untuk menghancurkan atau mematikan kuman sebelum kuman tersebut menginfeksi, seperti itu ya. Nah, ya kulit, terus mukosa, enzim di dalam perut kita, di dalam saluran pernafasan gitu ya. Contoh yang paling nyata seperti yang saya sedang alami sekarang. Haju gitu ya. Nah, tuh keluar ingusnya. Ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya dikeluarkan banyak lendir cairan karena pada saat kuman masuk, nah lendir cairan enzim ini mengupayakan untuk mematikan kuman-kuman yang sedang menginvasi gitu, supaya tidak semakin banyak dan justru tubuh mencoba mematikan semuanya sampai sembuh gitu. Ya, semakan waktu ya untuk penyembuhannya, tetapi ini pertahanan pertama nih yang akan
terjadi pada saat ada masuk kotoran. Bahkan sebelum terjadi penyakit ini, di lapisan hidung kita ini pun ada namanya immunoglobulin gitu ya, yang melawan penyakit atau bahkan silia-silia atau seperti rambut-rambutnya bulu hidung itu tujuannya sebenarnya untuk menangkal kuman-kuman yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita gitu melalui hidung. Nah, katakanlah masuk ya akhirnya rusak nih, udah keburu rusak dan menginfeksi kuman penyakit yang ada gitu ya. Tenang aja, ada innate immunity. Innate immunity ini apa? Ini tentara-tentara yang udah siap tempur. Kapan aja ada musuh, mereka siap tempur, siap dipakai. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini ya kan tadi saya katakan kulit adalah bagian perlindungan kita yang paling luar. Kalau kulit rusak, maka ada tentara-tentara di sini ya, sel darah putih itu ya, yang bukan hanya sel darah putih teman-teman sekalian, ada sel darah putih pun ada beberapa jenis ya, ada neutrofil, eosinofil gitu, sangat spesifik gitu ya. Kalau misalnya yang menginvasi adalah virus, ada atau bakteri, ada neutrofil yang meningkat gitu ya. Kalau kalau parasit, eosinofil meningkat gitu ya. Jadi banyak sekali nih tentara-tentaranya, bukan hanya sel darah putih aja gitu. Lebih banyak. Nah, nih karena sedang terjadi pertempuran, biasanya kalau di ladang tempur tuh penampakannya gimana sih? Pasti amburadul ya, berantakan gitu ya. Di ladang tempur pasti rusak bangunan. Nah, sama di sini sel-sel pun rusak gitu. Ada sel-sel tubuh yang rusak karena tubuh sedang diserang gitu ya. Dan ya terjadi inflamasi namanya di sini. Gini, kalau sampai ada, teman-teman sekalian pernah lihat nggak orang yang sakit diabetes atau pernah dengar orang yang sakit diabetes nggak? Mereka yang sakit diabetes itu salah satu yang terserang adalah imunitasnya, gitu ya. Kalau sampai seseorang sakit diabetes dan sakit diabetesnya cukup parah, yang terjadi adalah ini, mau ada luka, proses inflamasi ini tidak terjadi, tidak ada gitu. Ataupun kalau ada, minim. Nah, jadi bersyukurlah kalau misalnya pada saat kita luka, nyeri gitu ya. Kalau udah nggak nyeri lagi, berarti ada yang salah sama sistem imun kita gitu. Kalau nggak ada rasa sakit, ada yang salah sama sistem imun kita ya. Nah, sistem imun kita di sini sedang bertempur melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh gitu. Mereka siap pakai anytime kuman masuk, mereka siap melawan gitu ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Kan kuman ada virus, ada bakteri. Ini salah satu tentara kita nih, namanya makrofage. Dia makan kuman-kuman yang masuk. Seperti itu. Ya, prosesnya enggak ya kelihatan dari kasat mata tuh sangat ini ya. Tapi di sini si makrofage ini harus tahu, harus bisa mengidentifikasi ya, yang mana yang lawan, yang mana yang kawan. Wah, di balik itu ada proses yang sangat kompleks ya untuk mengenal lawan, sel lawan, dan sel kawan. Seperti itu. Tapi yes, sangat-sangat keren ya sistem imun kita. Nah, yang ketiga ada yang namanya adaptive immunity. Apa adaptive immunity ini? Ini yang tadi saya sebut sebagai Kopassus, pasukan khusus. Jadi, kalau misalnya, ini saya ambil contoh kembali suatu negara ya. Suatu negara
mengetahui akan ada lawan dengan senjata tertentu yang akan datang gitu, atau yang sudah datang. Tentunya negara tersebut akan mempersiapkan senjata mereka dan membuat training khusus atau pasukan khusus untuk melawan penjahat itu ya. Mereka pelajari apa sih yang dimiliki oleh oleh si lawan tersebut, menggunakan alat tempur apa. Nah, dan tubuh mengadaptasi, mempelajari lawan dan kemudian membuat pasukan khusus yang tahu gimana caranya melawan sang lawan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini ini satu sel ya yang mempelajari lawan tersebut. Setelah dia pelajari, dia keluarkan Kopassus, pasukan khusus ini, untuk melawan si penjahat itu gitu, atau si lawan, atau si sang kuman. Katanya kecil-kecil, tapi mereka sangat sangat ampuh dalam melawan kuman atau virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya apa sih nih? Inilah yang biasanya digunakan untuk menjadi vaksin. Ya, jadi teman-teman sekalian, vaksin itu jadi dalam pembuatan vaksin kuman dimasukkan ke dalam satu sel atau dalam wadah petri dish ya, ataupun ke dalam tubuh binatang. Biasanya ada ada binatang tertentu ya yang kadang-kadang dipakai untuk membuat antibodi ini gitu ya. Kopassus, pasukan khusus ini yang akan yang biasa disebut dengan antibodi. Ya, jadi kuman dimasukkan, kemudian pasukan kemudian dibuat kan gini. Antibodi ini memakan waktu ya, untuk mempelajari lawan kan pasti butuh waktu ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya mereka udah siap, kapanpun datang musuh mereka siap tempur gitu. Tapi kemampuan mereka masih di bawah dari antibodi ini. Nah, antibodi ini butuh waktu sekitar beberapa hari sampai beberapa minggu untuk mempelajari si lawan gitu. Seringkali kalau misalnya dalam keadaan normal ya, tanpa vaksin, seorang terkena penyakit ya dia udah keburu sakit duluan ya, udah keburu ada flu, batuk, demam gitu ya yang terjadi pada saat seseorang terkena infeksi saluran pernafasan gitu. Dan saat flu batuk itu udah keburu down drop dulu nih orangnya. Di saat yang sama pasukan khusus sedang terbentuk di dalam tubuh untuk bisa melawan secara spesifik kuman yang masuk itu gitu. Butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu untuk membentuk ini, dan akhirnya kalau misalnya si penyakitnya belum keburu banyak gitu ya, si kumannya belum keburu banyak, maka antibodi kita akan bisa melawan. Lain halnya kalau misalnya udah keburu drop nih si pasukan pertama, layer pertama yang siap bertempur itu udah keburu habis duluan, atau udah keburu ngos-ngosan duluan, baru muncul ini. Seringkali itu yang membuat terlambat dan akhirnya meninggal. Nah, vaksin ini dibuat oleh para ilmuwan secara khusus untuk bisa melawan penyakit tertentu. Yang saat ini sedang terjadi kan COVID ya. Jadi ilmuwan membuat sedemikian rupa supaya mengenal COVID-19, dan pada saat kita diinjeksi sudah ada nih antibodi ini yang biasanya seharusnya memakan waktu untuk dibentuk. Nah, ini dia udah siap tempur, udah siap melawan si COVID, si virus SARS-CoV-2 ini gitu. Nah,
Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini ya, kebayang ya, cara kerja antibodi kita dan juga kenapa sih kita butuh antivirus gitu. Kenapa kita butuh vaksin? Maaf, bukan antivirus. Kenapa kita membutuhkan vaksin? Untuk melawan kuman gitu, supaya kita nggak keburu drop duluan gitu, ataupun kalaupun drop paling cuma beberapa hari, nah udah siap nih si antibodi untuk melawan penyakit tadi gitu, atau kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Yes, keren banget nggak sih apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita supaya kita bertahan hidup dan juga kebal terhadap penyakit yang bisa masuk menyerang tubuh kita. Nah, ini semua datangnya secara natural di dalam tubuh ya. Sistem kekebalan tubuh kita dibentuk di dalam sumsum tulang dan di dalam sistem limfa gitu. Dan didistribusi ke seluruh tubuh ya, melalui darah dan sistem limfa juga ya. Luar biasa sekali tentara-tentara dan sistem pertahanan yang kita miliki di dalam tubuh kita. Jadi kalau teman-teman sekalian pikir antibiotik telah solusi dari penyakit, biasanya sih kalau baru sakit 1-2 hari saya nggak kasih antibiotik. Saya kasih waktu untuk tubuhnya melawan kumannya dulu gitu. Kenapa? Karena misalnya saya langsung kasih antibiotik, belum tentu antibiotik itu membantu. Antibiotik itu cara kerjanya sangat spesifik. Antibiotik itu melawan bakteri, sementara belum tentu yang menginfeksi itu bakteri. Pada seseorang kena ISPA ya, batuk pilek gitu, belum tentu bakteri. Dan kalaupun bakteri belum tentu yang belum tentu antibiotik yang diberikan itu cover atau bisa melawan bakteri tersebut gitu. Karena antibiotik juga melawan beberapa jenis bakteri secara spesifik gitu, tidak semua bakteri gitu. Jadi dokter harus memeriksa, bahkan lebih baik lagi kalau dilakukan pemeriksaan di bawah lab ya, untuk mengetahui dia bakteri apa sih supaya kita bisa cocokkan ya. Oh, bakteri A kita lawan pakai antibiotik A gitu ya. Kalau bakteri A kita lawan pakai antibiotik yang melawan bakteri B, ya sama aja bohong, akan tetap sakit terus gitu. Malah yang akan terjadi adalah ini resistensi antibiotik itu yang paling ngeri ya, karena antibiotik ini tidak bisa beradaptasi, tidak seperti tubuh kita gitu. Jadi begini, antibiotik kalau misalnya ini kalau kita rely sama antibiotik saja ya, antibiotik melawan kuman A gitu kan, lalu kuman A belajar, oh antibiotik ini cara kerjanya seperti ini. Lalu dia bangun, karena dia kan makhluk hidup kan. Sementara antibiotik ini kan bukan makhluk hidup. Jadi bakteri ini akan bisa belajar dan beradaptasi juga gitu. Dia juga beradaptasi membangun pertahanan gimana caranya supaya dia kebal terhadap antibiotik A ini gitu. Akhirnya kita harus ganti antibiotik jadi yang lebih strong lagi. Sementara pembuatan antibiotik membutuhkan waktu yang lama gitu. Dan proses yang panjang. Tuh ya. Dan sangat terbatas antibiotik yang kita miliki saat ini. Wah, ngeri sekali kalau banyak sekali pasien di rumah sakit yang terbaring di ICU karena imunitasnya sudah drop. Antibiotik yang diharapkan bisa melawan, ternyata penyakitnya sudah resisten. Kalau teman-teman sekalian pernah dengar multi-drug resistant conditions ya, atau kondisi-kondisi yang sudah resisten terhadap antibiotik, banyak antibiotik, waduh itu susah sekali untuk diobati, dan apalagi kalau menular ke orang lain ya, membuat TBC salah satunya yang sudah banyak resisten terhadap obat-obatan antibiotik yang ada,
biasanya karena penyalahgunaan obat antibiotik yang ada gitu ya, dan juga konsumsi antibiotiknya yang juga tidak taat gitu. Akhirnya terjadi resistensi karena again kuman itu makhluk hidup dan dia bisa beradaptasi. Yang banyak juga bukti bahwa makhluk hidup virus dan bakteri ini juga bisa beradaptasi dan mencari cara selalu untuk terus mencoba menginfeksi kita adalah COVID ya. Sudah banyak jenis COVID, dari COVID-19 Alpha, Beta, Delta, Omicron. Omicron pun udah ada BA1, B1, banyak sekali. Ya, jadi apa sih yang sebenarnya paling ampuh melawan penyakit-penyakit itu ya? Tubuh kita sendiri, karena kita makhluk hidup, kita bisa beradaptasi juga untuk melawan penyakit-penyakit tersebut. Oke. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa yang terbaik adalah memperkuat imunitas kita supaya kita tidak mudah sakit, supaya tubuh kita bisa melawan virus kuman yang mungkin menginvasi tubuh kita. Bagaimana cara memeliharanya? Ya, sudah tentu pertama-tama dari layer terluar dulu. Kita harus jaga kebersihan tubuh. Ya, mandi adalah cara yang yang sangat efektif untuk melawan penyakit. Izin ya. Lalu ya, mandi menggunakan sabun. Sabun ini juga membantu kuman-kuman yang ada di bagian luar tubuh kita ini untuk untuk dibinasakan ya, untuk hilang gitu. Lalu juga di zaman banyak penyakit seperti ini menggunakan masker ya, itu penting supaya menjadi layer tambahan lagi ya, karena ya seperti yang kita pelajari seringkali sekarang virus sudah semakin kecil, semakin lihai ya dalam menginvasi tubuh. Jadi kalau lagi perlu keluar gitu, kita perlu gunakan masker sebagai layer tambahan untuk menghindari masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Oke. Kemudian makanan sehat. Nah, seperti tadi ya, pasukan khusus di dalam tubuh kita maupun innate immunity maupun kulit, mukosa, enzim tubuh kita ini dibuat dalam tubuh kita ya. Yes, udah jelas ya. Nah, untuk pembuatan sel-sel yang bisa melawan kuman ini butuh bahan baku yang bagus dong pastinya ya. Ibarat seseorang atau satu negara kembali ya mau bangun borders atau mau bangun punya perbatasan gitu. Biasanya misalnya mau bangun tembok atau katakanlah kita mau bangun rumah gitu. Tembok rumah kita juga kan adalah pertahanan dari rumah kita ya gitu. Kita mau pakai bahan baku apa nih untuk bangunnya? Setuju nggak bahwa kita mau pakai bahan baku yang terbaik? Ya, harus dong yang terbaik ya. Kalau bahan baku yang kita gunakan tidak baik, maka tentunya hasilnya juga tidak baik ya. Tentunya ibarat bangun rumah gitu ya, rumahnya akan gampang roboh gitu. Katakanlah juga makannya nggak seimbang, nggak makan karbohidrat, hanya makan protein dan lemak saja gitu ya. Ya tentunya tidak baik juga karena ataupun sebaliknya, makan karbohidrat saja, nasi padang, nasinya segepok gitu, banyak sekali, tapi tidak ada protein, lemak, atau hanya sedikit protein, lemak, bahkan sayur-mayurnya sangat sedikit gitu ya. Bagaimana tubuh kita bisa memiliki bahan dasar yang baik untuk membangun sistem pertahanan
yang baik. Ibarat rumah, kalau cuma ada semen doang, hanya kita bangun rumah kita hanya dengan semen, apakah bisa jadi rumah? Ya tentu tidak ya. Harus ada batakonya atau tanah liatnya atau pasir ya. Pasti harus, dan ada hitung-hitungannya juga ya, butuh berapa banyak gitu. Nah, sama tubuh kita juga seperti itu. Nah, sayur mayur dan buah-buahan. Kenapa penting? Karena sayur dan buah-buahan ini isinya kaya akan antioksidan. Semakin berwarna, semakin pekat warnanya seperti yang ada seperti tomat ini ataupun buah naga ya. Semakin kaya dia akan antioksidan. Antioksidan ini apa? Satu substance juga atau satu bahan yang membantu tubuh kita melawan radikal bebas, melawan ya intinya membuat pertahanan tubuh kita lebih fit, lebih sehat lagi gitu. Jadi banyak konsumsi sayur dan buah-buahan yang warna-warni gitu. Kalau bisa jangan hanya satu warna. Kan kangkung aja ya, itu juga tidak baik. Kangkung, tomat, wortel, lalu makan buah naga, makan apa lagi ya? Semakin berwarna-warni semakin baik, semakin lengkap bahan dasar yang dibutuhkan untuk membangun pertahanan tubuh yang baik. Oke. Lalu hindari makanan yang kaya akan gula dan minyak. Kenapa? Makanan tinggi gula dan minyak menurunkan kemampuan tentara-tentara kita, menurunkan kemampuan pertahanan tubuh kita untuk merespon terhadap virus dan bakteri. Yang seharusnya tentara-tentara tubuh kita tuh cekatan ya dalam melawan bakteri. Jika kita makan banyak gula seperti boba ataupun minuman soda yang sangat tinggi gula gitu, maka sel darah tubuh kita, sel-sel tubuh kita, terutama sel darah putih dan tentara-tentaranya yang lain akan menurun kemampuan responnya gitu. Tidak cekatan lagi, mereka jadi lambat ya. Itu dilakukan penelitian atau ditunjukkan di bawah mikroskop ya, bahwa wah respon dari sel darah putih ini benar-benar sangat berkurang gitu dengan makanan yang tinggi gula gitu ya. Jadi hindarilah makanan yang tinggi gula dan minyak. Pernah nggak sih habis makan atau katakanlah anak-anak ya dikasih makan permen, pasti habis itu amandel lah gitu ya. Nah itu tanda bahwa wah sistem imun tubuhnya menurun. Lalu olahraga dengan intensitas sedang 4-5 kali seminggu selama 30 menit ya. Ini juga begini, kurang aktivitas fisik dan olahraga menimbulkan penyakit atau membuat pertahanan tubuh kita lemah. Kebanyakan olahraga juga membuat pertahanan tubuh kita lemah. Kita cukup memiliki aktivitas yang berintensitas sedang dan hanya cukup 30 menit aja juga cukup gitu ya. Setiap hari atau minimal 4 kali seminggu gitu. Dan bukan hanya olahraga ya. Katakanlah seseorang olahraga 30 menit sehari, tapi setelah itu tidur-tiduran atau duduk di kursi terus sepanjang hari, sisa harinya yang lainnya. Itu juga menunjukkan bahwa resiko kardiovaskuler tetap tinggi ya. Resiko penyakit kardiovaskuler tetap tinggi kalau dalam kondisi seperti itu. Jadi aktivitas fisik tetap perlu. Gimana caranya? Ya banyak jalan kaki, jangan manja, ambil air minum sendiri, jangan titip teman gitu ya. Kalau lagi di kantor ataupun di rumah, cari aktivitas yang membuat kita bergerak gitu, supaya karena semakin banyak kita bergerak,
jika kita melakukan olahraga dengan intensitas baik seperti ini, maka itu tadi distribusi dari darah ke seluruh tubuh akan meningkat, dan darah itu kan sumber dari nutrisi, oksigen untuk sel-sel kita, sel-sel dan juga termasuk sel-sel pertahanan tubuh kita ya, sel-sel darah putih dan lainnya ya yang dibutuhkan untuk melawan penyakit. Nah, berjemur juga sangat penting. Tidak perlu lama-lama, 15 menit aja gitu, setiap hari atau 4-5 kali seminggu juga. Gitu. Kenapa berjemur penting? Karena dengan berjemur kita mendapatkan atau tubuh kita bisa mengubah vitamin D gitu. Dengan jika tubuh kita bisa mengubah vitamin D atau memiliki vitamin D yang cukup, vitamin D ini penting untuk membantu meregulasi sistem kekebalan tubuh kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kan sel darah putih kita perlu tahu dong gitu ya, atau tentara-tentara tubuh kita ini perlu tahu yang mana yang kawan, yang mana yang lawan gitu. Ada satu sistem yang disokong oleh adanya vitamin D ini, sehingga dia bisa kenal, oh ini kawan, ini lawan. Jika tidak, jika kekurangan, maka yang terjadi adalah penyakit autoimun, gitu. Ya, autoimun ini tentara-tentara tubuh kita melawan diri kita sendiri, ya itu kita tidak mau terjadi, gitu. Ya, jadi penting untuk memiliki vitamin D yang cukup dalam tubuh. Gimana caranya? Dengan berjemur. Cukup 15 menit saja. Tidur cukup. Kalau ini semua orang juga tahu ya. Kalau kita kurang istirahat aja, kurang tidur, maka besok paginya kita akan kemungkinan besar flu gitu ya. Ini kita semua sudah rasakan. Izin sebentar. Oke. Nah, ini penting juga. Menjaga hubungan yang baik dan selalu bersyukur. Penelitian menunjukkan mereka yang suka bersungut-sungut, yang memiliki outlook yang negatif, lebih gampang sakit gitu. Sementara mereka yang punya kehidupan sosial yang baik, punya sistem support system yang baik, mereka lebih rentan terhadap penyakit gitu. Juga penelitian menunjukkan, kemarin saya baca, wanita yang sedang jatuh cinta biasanya lebih kebal terhadap penyakit. Nah, siapa nih yang lagi jatuh cinta ya? Menjaga keharmonisan antar suami istri juga penting untuk menjaga imunitas tubuh kita, karena secara natural tubuh kita akan merespon baik, hormon-hormon tubuh kita akan membantu sistem pertahanan kita bekerja dengan lebih baik jika hormon-hormon positif yang ya, atau hormon-hormon happy hormones itu. Ini juga ada penelitian ilmiah yang membuktikan nih bahwa pelukan membuat sistem imun lebih baik ya. Nah, ini ada anak yang lahir, dikatakan di sini, anak yang lahir jika mendapatkan skin to skin touch atau kangaroo care, dipeluk oleh ibunya gitu ya, maka anak itu akan memiliki imunitas yang lebih kuat dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan perawatan seperti ini atau kasih sayang dari orang tuanya seperti ini gitu ya. Saya sendiri juga pernah menonton di YouTube ya, banyak sekali cerita yang menginspirasi. Salah satu cerita yang saya lihat di YouTube itu ada seorang anak yang lahir prematur. Anak lahir prematur ya, sistem imunitasnya sangat lemah gitu. Lalu harapan hidupnya terlihat kecil gitu. Tapi sampai orang tuanya akhirnya diizinkan untuk memeluk
anaknya gitu, direct skin to skin contact. Ternyata setelah diizinkan peluk orang tuanya, anaknya diizinkan orang tuanya diizinkan memeluk anaknya ini, sistem kekebalan tubuhnya meningkat dan akhirnya dia bisa melawan penyakit dan akhirnya tumbuh dengan baik seperti itu. Ya, ini luar biasa pentingnya memiliki hubungan yang baik, memiliki kontak fisik yang baik, pelukan dengan mereka yang kita kasihi. Ini membantu memberikan support ekstra bagi orang yang sedang sakit dan juga memberikan kemampuan untuk melawan penyakit yang menyerang, ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi lebih semangat ya dalam jadi tahu ya, intinya adalah tidak ada satu hal saja yang bisa membuat imunitas kita tiba-tiba langsung baik atau sehat gitu ya. Ini harus dilakukan semuanya harus dilakukan, jadikan checklist gitu ya. Oh, ini harus dipenuhi, maka kita akan memiliki imunitas yang baik dan juga hidup produktif dan maksimal. Terima kasih.